Oke, kita berjumpa lagi dalam video yang kedua untuk materi pengali Lagrange. Dalam video ini saya akan membahas satu contoh soal lagi yang tidak jauh berbeda dengan soal yang sebelumnya. Hanya saja mungkin nanti perbedaannya cuma di bagian cara mencari titik kritis, karena memang di bagian itulah yang tidak ada metode yang baku untuk bisa dilakukan. Jadi ada buku yang bilang metodenya harus ini, tapi ternyata juga ada kasus yang nggak bisa pakai metode itu. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan ya hanya memperbanyak pelatihan soal. Oke. Dalam soal nomor 2 ini soalnya tentukan titik maksimum dan minimum fungsi f-nya itu rumusnya 4x plus 6y dengan kendalanya itu pada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Nah, jadi kita punya f-nya jelas 4x plus 6y. Kalau g-nya berarti biar sesuai dengan ketentuan metode Lagrange, ini berarti 13-nya dipindah ke kiri sehingga ruas kanannya sama dengan 0. Berarti kalau gitu diperoleh gxy-nya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat minus 13. Sehingga kita peroleh del f-nya itu tentuan terhadap x-nya 4, del fy-nya berarti 6, 4,6, del g-nya sama kayak tadi 2x, 2y. Dengan demikian persamaan pertama metode Lagrange itu menghasilkan del f sama dengan lambda del g yaitu 4,6 sama dengan lambda 2x, 2y. Kalau kita pecah-pecah per komponen, kita peroleh persamaan 4 sama dengan 2 lambda x dan 6 sama dengan 2 lambda y. Ini kita sebut persamaan 8, ini kita sebut persamaan 9. Oke. Perbedaannya dengan yang tadi di ruas kiri ini ada x-nya, yang di sini ada y-nya. Sekarang kalau di sini sudah tidak ada ruas kirinya konstanta, ruas kanan ada perkalian lambda dan x dan juga lambda dan y. Terus itu tadi persamaan pertama ya. Yang persamaan kedua menghasilkan gxy sama dengan 0, berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Jadi ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang belum diketahui. Ini kita sebut persamaan 8, ini 9 dan ini 10. Sekarang kita akan mencari nilai-nilai lambda, x dan y. Nah, caranya bagaimana? Kita sama kayak tadi, kita ngotak-ngatik satu persamaan dulu. Bisa nggak disederhanakan ke persamaan untuk dimasukkan ke persamaan berikutnya? Itu adalah cara yang paling aman. Kalau di buku Purcell mungkin Anda menemukan uraian yang menurut saya itu terlalu ujuk-ujuk, tiba-tiba dia langsung bilang kalau itu titik kritisnya segini, atau mungkin dia pakai penalaran, tapi penalarannya penalaran geometris yang mana kita sangat terbatas sekali karena kita tidak terlalu belajar interpretasi geometris. Jadi kita pakainya aljabar. Oke, jadi dari persamaan 8 kita punya 4 sama dengan 2 lambda x. Artinya lambda itu sama aja 4 per 2x. Bisa dipahami ya? Sedangkan yang 9 tadi, 9 itu adalah 6 sama dengan 2 lambda y. Artinya lambda itu sama dengan 6 per 2y. Nah, ini adalah lambda, ini juga lambda. Lambdanya itu harus sama. Nah, karena nilai lambda bersamaan di atas itu harus sama, maka berlaku lambda ini ya sama dengan lambda ini. Pada lambda ini itu 4 per 2x, lambda yang ini itu 6 per 2y, ini harus sama nilainya. Nah, kalau kita sederhanakan nanti dikali silang 8y sama dengan 12x, atau kita temukan y sama dengan 12 per 8x atau 3 per 2x, y sama dengan 3 per 2x, benar ya? Oke. Jadi dari persamaan 8 kita peroleh bentuk ini, dari persamaan 9 kita peroleh bentuk ini, dari keduanya kita peroleh y sama dengan 3 per 2x. Nah, persamaan inilah yang nanti akan kita masukkan ke persamaan 10. Nah, bentuk y sama dengan 3 per 2x selanjutnya akan disubstitusikan ke persamaan 10, sehingga persamaan 10 tadi kan yang atas sendiri ini ya, kita peroleh, mohon dicek nanti kalau mungkin saja hitungan saya salah, ketemu x kuadrat sama dengan 4. Berarti x kuadrat min 4 sama dengan 0 atau x sama dengan plus minus
2. Jadi X-nya ada 2 atau X-nya bisa juga min 2. Sudah ketemu ini, terus bagaimana nyari Y-nya? Tinggal kita masukkan ke bentuk yang tadi, Y sama dengan 3/2X. Jadi X-nya 2, Y-nya berarti 3, koordinatnya berarti 2,3. X-nya min 2, maka Y-nya berarti min 3, koordinatnya min 2, min 3. Itu titik kritisnya, kita punya 2 titik kritis aja. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, tinggal kita masukkan kedua koordinat ini ke fungsi asli. Fungsinya tadi kan 4x plus 6y sama fxy sama dengan 4x plus 6y. Berarti kalau gitu, kalau di titik yang ini 4 kali 2 8 tambah 6 kali 3 18, berarti 26, yang satunya min 26, berarti maksimumnya 26, minimumnya minus 26. Begitu. Itu soal yang nomor 2. Nah, mengapa metode Lagrange itu jadi penting? Karena metode Lagrange itu dapat menyelesaikan soal semacam ini. Tentukan luas maksimum persegi panjang yang kelilingnya 48. Anda mungkin sudah pernah menemui soal seperti ini di kalkulus diferensial atau mungkin di mata kuliah lain. Jadi ini sebenarnya mata kuliah, ini sebenarnya soal untuk kalkulus diferensial. Kita nyari luas maksimum untuk persegi panjang yang kelilingnya sudah diketahui 48. Bisa nggak pakai kalkulus diferensial? Bisa, kita nanti pakai uji turunan kedua. Tetapi kalau kita pakai Lagrange bisa apa? Nggak bisa, malah justru lebih mudah. Kenapa? Karena kalau dipakai kalkulus diferensial, fungsi yang digunakan itu adalah fungsi 1 peubah. Padahal ini kan ada panjang, ada lebar. Fungsi 2 peubah kan, jadi naturalnya itu malah fungsinya itu 2 peubah, yang mana ketika kalkulus diferensial Anda belum belajar, jadi nggak diajar pakai Lagrange. Sekarang ketika Anda sudah belajar, ini adalah tujuan akhir. Lagrange itu tujuan akhir. Tujuan akhirnya soal-soal seperti ini. Jadi soal seperti ini bisa dikerjakan pakai kalkulus diferensial, bisa juga pakai metode Lagrange. Sekarang kita kerjakan pakai metode Lagrange. Nah, triknya yang utama ketika menemui soal seperti macam ini adalah Anda harus tahu dulu F-nya apa, G-nya apa. Oke, di soal nggak ada F dan G, dia cuma bilang tentukan luas maksimum persegi panjang yang kelilingnya 48. Tinggal Anda yang pandai-pandai menafsirkan soalnya itu maksudnya apa. Oke ya, langsung ya saya. Jadi kita mencari nilai F-nya dan juga nilai fungsi F-nya dan juga fungsi G-nya. Perhatikan ya bahwa F itu fungsi yang akan dicari maksimum atau minimumnya. Oleh sebab itu Anda harus lihat di kalimat soal itu, apa sih yang mau dimaksimumkan di kalimat soal. Oh, ternyata luas. Kita disuruh nyari luas yang maksimal. Berarti fungsi F itu adalah fungsi luas. Berarti kalau gitu nanti bayangannya panjang kali lebar. Nah, karena kita tadi ngomonginnya XY, bukan P dan L, kita pakai variabelnya X dan Y saja ya. Jadi kita misalkan panjangnya itu X dan lebarnya itu Y. Berarti luas persegi panjang, fungsi luas persegi panjang tersebut adalah Lx, Y. Fungsi ya, fungsi luas dalam X dan Y, yang rumusnya itu adalah X kali Y. Jadi ini fungsinya, ini F-nya tadi, ini F yang mau kita maksimalkan. Nah, kendalanya apa? Kendalanya itu adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh XY tadi. Berarti kita lihat, kita tahu bahwa persegi panjang itu kelilingnya harus 48. Berarti kalau gitu kelilingnya tadi harusnya ini, sebentar saya ganti dulu. Oke, sudah saya ganti, tapi masih ada sedikit salah. Udah biarin aja ya, yang ini ya, ini harusnya nggak ada L nya. Oke, jadi tadi kita sudah menemukan bahwa fungsi yang mau dimaksimalkan adalah fungsi luas, yaitu Lx, Y sama dengan X kali Y. Dan kendalanya yang harus dipenuhi adalah bahwa X dan Y itu harus memenuhi ini 2 kali X plus Y, ini L nya diabaikan ya, 2 kali X plus Y itu sama dengan 48. Jadi soal ini tadi sama aja dengan mencari nilai maksimum dari Lxy sama dengan X kali Y, dengan kendalanya 2X ditambah 2Y sama dengan 48. Jadi ini saja, sampai di sini saja saya membahas
Untuk penyelesaian soal nomor 3 kita akan diskusikan di kelas online. Oke. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.